Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para pendidik, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami'ul Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia insyaallah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafasir, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 147. Ya, pembahasan kita pada malam hari ini mengenai yang al-balaghah, ya, tinjauan bahasa, ya, dari beberapa kata atau kalimat, ya, yang sudah kita baca pada ayat 226 sampai dengan 230, ya, pada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-balaghah. Yang pertama, fa innallaha samii'un 'aliim. Kharaja al-khabar 'an zahirihi ila ma'na al-wa'id wat-tahdid. Al-thani, wal mutallaqat yatarabbasna. Khabar fi ma'na al-amr wa aslul kalam wa la tarabbasul mutallaqat. Qala az-Zamakhsyari wa ikhrajul amr fi sigatil khabar ta'kid lil amri wa ish'ar bi annahu mimma yajibu an yatalaqqa bil musara'ati ila imtisalihi. Faka'annahunna amtisal al-amru fa huwa ikhbaru anhu mawjudan wa bina'uhu 'ala al-mubtada mimma zadahu fadlun ta'kidun. Al-thalith, in kunna yu'minna billahi laysa al-ghardu minhu at-taqyid bil iman, bal huwa lit-tahyid wa tahwil al-amr fi nufusihim.
الرابع ولهن مثل الذي عليهن فيه إيجاد وإبداع لا يخفى على المتمكن من علوم البيان فقد خطب من الأول بقرينة الثاني ومن الثاني بقرينة الأول والمعنى لهن على الرجال من الحقوق مثل الذي للرجال عليهن من الحقوق وفيه من المحسنات البديعية أيضا الطباق بين لهن وعليهن وهو اتباق بين حرفين. الخامس فإمساك بمعروف بين لفظ الإمساك ولفظ التسريح اتباق أيضا. تلك حدود الله. السادس وجه الاسم الجميل موضع الضمير لتربية المحبة وإدخال الروعة في النفوس وتعقيب النهي بالوعيد بالمبالغة في التهديد. السابع فأولئك هم الظالمون قصر صفة على الموصوف والله أعلم. Kita lihat dari tinjauan ilmu balaghah dari beberapa ayat yang sudah kita baca, ada potongan-potongan di sini dalam Al-Qur'an, pada ayat yang ke 227, di akhir ayat Allah katakan fa innallaha sami'un alim. Maka sesungguhnya Allah itu sami', maha mendengar, alim, maha mengetahui. Nah, penggunaan kata ataupun kalimat pada ayat yang ke-226 ini, 227 ini, kharaja al-khabar an zahirihi ila makna al-wa'id wa tahdid. Biasanya yang namanya khabar itu adalah suatu bentuk untuk apa? Pemberitahuan. Namanya khabar. Pemberitahuan atau memberi suatu informasi. Akan tetapi pada potongan ayat yang ke-227 ini, khabar itu tidak seperti apa yang kita tahu, sebagai suatu bentuk untuk memberitahu atau informasi. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Asruni, kharajal khabar an zahirihi. Khabar yang ada ini atau berita yang ada ini keluar dari apa? An zahirihi, dari bentuk yang aslinya. Kenapa? Karena Allah kita yang lihat pada ayat yang pertama, Allah kan katakan wa in azamut talaq, maka apabila kalian berazam atau berkeinginan untuk melakukan talak, kenapa? Fa innallaha sami'un alim. Allah tahu, sami' maha mendengar, dan juga Allah maha tahu. Kenapa di sini? Nah, rahasianya adalah kalau khabar yang sebenarnya itu suatu pemberitahuan atau informasi, akan tetapi di sini bukan dalam bentuk yang arti sungguhnya. Artinya dia kharaja al-khabar an zahiri, keluar dari makna atau asli yang sebenarnya. Lalu mengandung arti apa setelah khabar itu keluar dari bentuk yang aslinya? Ila makna al-wa'id wa tahdid. Mengandung arti atau makna apa? Al-wa'id, suatu ancaman, wa tahdid, dan juga apa itu? Suatu tekanan. Jadi kalau ente melakukan tolak kata Allah maha apa? Sami, maha mendengar. Allah pasti tahu. Jadi bukan sekedar khabar yang Allah katakan di sini, karena kata-kata wa in azam talaq fa innallaha sami'un alim. Jika kalian memang berniat atau suami istri berniat untuk melakukan cerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi bukan suatu berita yang dikasih tahu sama Allah,
di dalam perceraian itu ada suatu apa? Ya, suatu ancaman, ya, suatu tekanan yang nantinya akan menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan Nabi sudah bersabda, "Al-qadul halal indallahi at-talaq." Ya, suatu perbuatan ya yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah. Apa itu? Perceraian ataupun talak. Ya. Jadi yang namanya pisah ya antara seorang suami dengan istri itu, kalau pisah jangan sampai terjadi. Ya, kenapa? Bahayanya itu banyak. Ya, bahaya untuk anak kita kalau punya anak, ya kan? Kemudian juga mungkin nama baik keluarga yang besar dari pihak laki-laki, kan gitu. Ya, nama baik dari pihak keluarga besar dari yang perempuan. Ya, di situ itu apa? Membawa semua anggota, bukan saja dari salah satu anggota keluarga, akan tetapi apa? Semua anggota keluarga baik dari pihak laki atau perempuan akan menjadi sesuatu apa? Ya, memiliki rasa paling tidak malu ataupun tidak enak kalau sampai terjadi apa? Perceraian ataupun tolak. Ya, itu ya dari segi bahasa yang pertama. Yang kedua, wal mutallaqatu yatarabbasuna. Ya. Nah, sekali lagi ditekankan ya. Biasanya kan kalau yang namanya khabar itu adalah suatu apa? Informasi ataupun suatu pemberitahuan. Ya. Akan tetapi yang ada di sini ini khabar fi makna amr. Ya. Khabar mengandung arti suatu apa? Perintah. Ya, al-amr. Ya kan? Kalau perintah itu kan biasanya kan fi'il. Ya kan? Khabar ini kan isim. Enggak ada yang namanya khabar itu fi'il, enggak ada. Ya. Khabar ini adalah suatu isim, sedangkan perintah adalah fi'il. Tapi enggak menutup kemungkinan khabar itu bisa mengandung arti suatu apa? Suatu perintah. Ya, tuh. Nah, apa kata Syekh ya Muhammad Ali As-Sabuni? Wa aslul kalami wa la yatarabbasul mutallaqat. Ya. Ini kan dari kata rabasa, ya tarabbasu, yatarabbasu. Ya kan? Itu kan fi'il atau isim itu? Fi'il. Ya kan? Fi'il. Sementara pada ayatnya ini kan wal mutallaqatu yatarabbasna. Ya, itu adalah khabar. Ya, nah akan tetapi di sini kok mengandung makna atau arti suatu perintah. Tuh, ya. Dikatakan qala Az-Zamakhsyari, berkata Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya, wa ikhrajul amr fi sifatil khabar, ya, menunjukkan atau menempatkan suatu perintah dalam bentuk khabar tujuannya apa? Ta'kidun lil amri, yang pertama ya, untuk menegaskan atau memperkuat suatu perintah. Tuh, ya kan? Kenapa? Karena kalau perintah itu biasanya fi'il, ya, tapi bisa jadi masdar atau isim itu mengandung suatu makna, artinya suatu perintah. Tujuannya yang pertama ta'kidan, ya, lil amri, ta'kidan lil amri, untuk memperkuat suatu apa? Suatu perintah. Ya, gitu. Yang kedua wa isy'arun, ya, untuk menunjukkan suatu bentuk yang mengandung apa? Syiar. Ya kan? Syiar. Apa sih syiar itu? Ya, syiar dalam arti ya bisa dikatakan ya mengagungkan, ya, membesarkan, ya, seperti dalam kata-kata wa may yu'azzim sya'airallah, ya, dan barang siapa yang membesarkan atau mengagungkan syiar-syiar Allah fa innaha min taqwal qulub, ya, maka sesungguhnya itu adalah suatu bukti adanya ketakwaan yang ada dalam diri seseorang. Ya, yang pertama ta'kid sebagai suatu penguat, yang ketiga sebagai apa? Isy'ar. Apa maksudnya? Bi annahu, ya, bahwasanya
mimma yajibu an yutalaqqa bil musara'ati ila imtithalihi. Ya, suatu kewajiban atau suatu perintah sudah seharusnya dilakukan secara apa? Ya, cepat. Ya, kalau memang itu suatu perintah, ya udah lakuin aja. Ya, jangan pakai ada kata neko kalau bahasa orang kita. Ya, jangan ada istilah kata banyak tanya. Ya, namanya wajib itu kan apa? Suatu perintah yang harus, bukan hanya harus, tapi apa? Ya, an yutalaqqa bil musara'ah. Ya, dikerjakannya secara apa? Ya, segera atau menyegerakan suatu perintah yang wajib. Ya, contohnya aja kan, ya Allah perintahkan untuk sholat. Ketika datang waktu sholat kita disuruh ngapain? Segera sholat. Ya, as-sholatu ala waqtiha. Ya, karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ayyul amali ahabbu ila Allah ya Rasul. Ya, perbuatan atau pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya, Nabi menjawab as-sholatu ala waqtiha. Ya, mengerjakan sholat pada waktunya. Tuh, ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi katakan balihu bil a'malis sholihah. Ya, bersegeralah kalian untuk melakukan atau bekerja berbuat suatu amal yang soleh. Ya, jangan kita bisa menunda-nunda suatu perintah kalau memang itu suatu hal yang punya wajib. Kenapa? Bisa jadi ya dalam Al-Quran saja orang melakukan sholat aja itu ya tidak dijamin masuk surga. Nah, sholat yang bagaimana? Ya, Allah sudah katakan fawailun lil musholli. Ya, maka celakalah bagi orang yang sholat. Ya, siapa yang celaka tuh orang kok dia sholat bisa celaka? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Ya, yang kalau lagi sholat itu dia selalu apa? Lalai. Tuh, ya, lalai dalam arti suka menunda-nunda. Ya, ntar bisa jadi ntar aja dah baru azan, ya, baru qomat, baru baca Fatihah tuh imam, ya, baru tahiyat awal, baru tahiyat akhir, baru zikir, baru doa dan akhirnya apa? Ya, kelewatan. Itu yang sering kali terjadi bagi kita kalau sudah dihadapkan dengan urusan-urusan yang sifatnya keduniaan. Ya, makanya jangan pernah kita untuk bisa menunda-nunda suatu amal, apalagi ini adalah suatu amal atau perintah yang hukumnya wajib. Ya, Nabi katakan la tu'akhir amalaka ila al-ghad. Janganlah kamu menunda suatu pekerjaan, ya, tar aja dah kalau bahasa kita itu, ya, nanti aja dah, jangan. Jadi kalau kita punya suatu kesempatan, punya waktu untuk bisa kita melakukan suatu kebaikan apalagi yang wajib, lakukan pada saat itu, ya, maka itu akan menjadi apa? Suatu kebaikan. Ya, nah di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad ya, Syekh pengarang kitab ini Ali As-Sabuni, kata beliau mengatakan ya adanya ya penempatan khobar yang bisa mengandung arti suatu perintah itu tujuan pertamanya adalah ta'kidun lil amri, untuk memperkuat ya atau untuk menegaskan suatu perintah, wa isy'arun ya, dan untuk menunjukkan suatu syiar bi annahu mimma yajibu an yatalaqqa bil musara'ati ila imtisali, ya, untuk melakukan suatu kebaikan dia lakukan secara segera, ya. Faka'annahunna ya, maka sesungguhnya ya wanita atau perempuan itu ya amtisalun al-amru fa huwa yukhbaru anhu mawjudan, ya, perintah itu memang ada ya bagi apa? Para wanita ataupun perempuan. Jadi bukan hanya suatu perintah itu diperuntukkan bagi kaum laki-laki, akan tetapi
yang namanya perintah juga apa? Diperuntukkan untuk siapa? Perempuan. Ya, jadi memang tidak ada secara khusus ya yang Allah katakan itu perintah untuk perempuan aja kan. Pasti kalau disebut laki-laki, perempuan juga apa? Ikut ya terhadap suatu perintah. Ya jangan jauh, contohnya aja ya dalam Al-Quran perintah yang menyuruh kita puasa ya kan itu perintahnya muzakkar atau muannas? Muzakkar ya laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu itu adalah apa? Muzakkar ya. Jadi katakan ya ayyuhalladzina al-mu'minat tidak, tapi amanu. Nah, apakah ketika Allah menyeru, ketika Allah memanggil atau memerintahkan ya orang beriman laki-laki untuk puasa, perempuan enggak boleh puasa? Tetap perempuan juga ikut di situ ya dalam hal apa? Perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, tidak ada apanya, tidak ada beda ya. Kalau itu suatu perintah Allah ya yang sifatnya umum, berarti laki dan perempuan juga harus segera melaksanakan. Ya, karena kita tahu pengertian wajib itu adalah ma yusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Suatu perintah yang apabila dikerjakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan dapat apa? Dapat dosa. Ya, karena hukumnya wajib. Beda halnya dengan suatu perintah yang sifatnya sunnah atau datangnya dari Nabi. Ya, yaitu apa? Ya, yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, pokoknya bedanya perintah Allah itu hukumnya wajib, betul. Perintah Nabi hukumnya sunnah, kita tidak. Ya, larangan Allah namanya haram, larangan Nabi namanya makruh. Kita ya, gampangnya kita bedakan yang sudah. Ya, baik. Wa binahu 'ala al-mubtada' mimma zadahu fadlun ta'kidun ya, dan penggunaan mubtada' yang ada itu merupakan sebagai satu tambahan, sebagai fadlun, adanya satu keutamaan ta'kidun yang diperkuat ya. Makanya mubtada'nya itu khabarnya itu berubah menjadi suatu apa? Perintah ya. Kalau perintah tadi saya katakan biasanya fi'il ya. Nah, kenapa kok ini bisa jadi untuk khabar? Karena berbeda itu untuk memperkuat suatu perintah. Baik, yang ketiga, in kunna yu'minna billahi ya. Jika ya kaliannya siapa nih? Kunna ini kan untuk muannas, berarti apabila ya atau sesungguhnya kalau istri-istri itu yu'minna billah, dia mau beriman kepada Allah ya, betul. Nah, maksud penggunaan ya kata atau kalimat kunna yu'minna billah dijelaskan oleh Imam Ali As-Sabuni, laisal qardu minhu at-taqyidu bil iman ya, bukan maksud ya dari apa penggunaan kata ini taqyidu bil iman. Apa taqyid bil iman? Untuk penguatan suatu iman, bukan ya. Jadi untuk penguatan suatu iman itu bukan lantaran kalau apa ya suatu kebaikan atau keamal solehan dilakukan oleh perempuan doang, bukan ya. Tapi kalau dilakukan oleh kaum laki-laki juga itu akan menilai suatu apa? Suatu kebaikan ya, tidak ada hubungannya dengan apa? Kekuatan iman seseorang ya. Akan tetapi bal huwa litahyiji wa tahwili al-amr fi nufusihim ya. Tujuannya adalah untuk at-tahwij. Apa itu tahwij? Ya, menakut-nakuti, wa tahwil, dan memberi satu teguran al-amr terhadap suatu perkara fi nufusihim, di dalam hati para wanita ya, tuh. Jadi kalau memang ya kan seorang wanita dia itu ya takut tidak mampu untuk melakukan suatu apa tuh ya perintah Allah, maka tadi kan yang sudah kita pelajari kemarin ya,
itu si laki boleh apa? Meminta atau mengambil sesuatu yang udah apa? Diberikan dari siapa? Dari suaminya. Ya, kalau memang timbul akan adanya kekhawatiran dia nggak bisa melakukan apa yang menjadi hukum Allah dan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya situ ya, sebagai suatu ancaman saja bagi para istri ya gitu. Kalau dia nggak bisa melakukan apa? Ya, keyakinan kepada Allah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, walahunna mislul ladzi 'alaihin. Ya, walahunna dan bagi para wanita atau para istri mislul ladzi 'alaihin, ya, memiliki hak dan kewajiban yang sama ya dengan para siapa? Para laki-laki atau kaum laki-laki. Nah, di sini dijelaskan fihi ijazun wa ibda'un. Ya, adanya suatu ijaz. Apa sih ijaz itu? Ijaz artinya membuang suatu kalimat ya dengan tujuan untuk memperjelas suatu makna ya atau meringkas suatu kalimat dengan tujuan ya apa? Memperjelas suatu makna. Ya. Nah, ini tujuannya untuk tidak terjadinya pemborosan kata dalam bahasa Indonesia. Ya, yang penting suatu ungkapan itu singkat padat. Ya, enggak perlu bertele-tele ya, seperti yang dipraktekkan oleh para ahli politik kita itu dengan bermain atau bersilat-silat, ya kan? Kata-kata diputar bolak-balik, enggak seperti itu. Ya, jadi yang namanya suatu ucapan itu ketika kita akan memberi ya info kepada orang lain, yang penting singkat padat. Ya, kalau istilah bahasa Arab namanya itu khairul kalam ma qalla wa dalla. Ya, sebaik-baik ucapan atau omongan itu ma qalla, sedikit tapi apa? Mengena. Tuh, ya. Jangan terlalu banyak ya, akan tetapi apa? Orang nggak paham, orang nggak ngerti dengan apa yang kita maksud, ya atau kita omongin, ya istilah bahasa kita alor hidup, ya. Orang lagi ngebahas masalah apa nih contohnya, masalah kurban, udah fokus pada pembahasan kurban aja, ya jangan sono sini, ntar ke sini terbalik juga jangan, ya. Jadi para pendengar juga mustami itu, ya, dia juga bingung, ya. Ini lagi belajar masalah apa sih sebenarnya? Kok kan kita lagi belajar kurban, kok lari ke babul nikah, kok lari ke babul tolak, kok lari ke babul li'an, kok lari ke babul khulu. Nah, kan itu tak cocok, ya. Yang pasti sebisa mungkin ketika kita akan menyampaikan suatu informasi, jangan ada namanya pemborosan kata atau kalimat. Sedikit kita berbicara, tapi orang apa? Paham maksud tujuan apa yang kita omongin, ya maqalla wa dalla, ya sedikit tapi mengena. Itu namanya ijaz, ya dia meringkas suatu ungkapan ya dengan tujuan ya untuk memberikan pemahaman, ya gitu. Wa ibda'un la yufa'al mutamakkin min ulumil bayan, ya terjadinya sesuatu tidak bisa dipungkiri, pasti akan terjadi dalam pembahasan ilmu apa? Ilmu bayan. Ya, bukan berarti ketika ada beberapa kata atau kalimat yang dibuang itu tidak akan menjadikan kalimat itu tidak bisa dipahami, bukan. Ya, orang dengan sedikit ya omongan atau pembicaraan, tapi orang lebih paham, itu lebih baik ketimbang banyak yang kita omongin, di akhir kita tanya, Bapak paham nggak? Nggak paham, percuma jadi. Ya, kita bahas masalah suatu ilmu contohnya. Ya, udah di situ aja kita bahas, jangan terlalu banyak ngalor ngidul dengan bukan suatu pembahasan yang lagi kita bahas atau kita lagi kaji. Itu bisa saja terjadi dalam ilmu bayan. Ya.
faqad hudifa minal ula biqarinati asani. Ya, bisa saja ya pada bagian yang pertama ya dibuang untuk menjelaskan bagian yang kedua, atau sebaliknya wa minasani biqarinati ula, ya dibuang bagian yang kedua untuk menjelaskan bagian yang pertama. Ya, jadi saling apa? Saling memperjelas, saling memperkuat, bukan saling apa? Menghilangkan atau menjelekkan suatu makna atau merusak suatu makna. Contohnya ada dua kalimat, ya kan? Zahaba Muhammadun ila suqi, ya kan? Muhammad pergi kemana? Ke pasar, ya. Jadi yang kedua, zahaba Aliyun ila suqi, ya kan? Dua-duanya benar nggak? Benar. Cukup digabung zahaba Muhammadun wa Aliyun ila suqi. Ya, jadi nggak usah diulang lagi dua kali. Padahal dua-duanya tujuannya apa? Sama. Ya, dua-duanya mau kemana? Mau ke pasar. Satu aja lah. Zahaba, ya kan? Cuma dalam bentuk musanna. Zahaba Muhammadun ila wa Aliyun ila suqi. Jadi nggak perlu dua-duanya disebutin. Tujuannya untuk meringkas atau tidak jadi satu pemborosan, tapi orang udah paham. Oh, Muhammad Amin Ali lagi pergi ke pasar, itu dah, ya, tuh. Kecuali kalau tujuannya beda, ya, Muhammad pergi ke pasar, Ali pergi ke masjid, ya, bisa digabung itu, ya, fiilnya memang sama, zahaba, ya, tapi maf'ulnya beda, itu nggak bisa, ya, gitu. Jadi itulah namanya ijaz, ya, meringkas atau ya mengurangi beberapa kata atau kalimat dengan tujuan agar lebih mudah dipahami oleh si pendengar. Ya, gitu. Baik. Lahunna 'alal rijali minal huquqi mislul ladzi lirrijal 'alaihinna minal huquq. Ya. Tuh. Hak yang dimiliki ya oleh seorang perempuan, ya, ataupun kewajiban yang dimiliki oleh orang perempuan itu sama persis dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh siapa? Laki-laki. Ini ada bedanya. Ya, dalam contoh dalam hubungan rumah tangga aja dah. Kewajiban suami ngapain? Cari nafkah. Perempuan istri punya kewajiban enggak? Punya, ngapain? Mendidik anak di rumah, kan begitu. Ya, hak suami ngapain? Masih nafkah. Hak istri ngapain? Dia memberikan sesuatu yang terbaik untuk suami. Tuh, ya. Jadi sama, bukan adanya perbedaan antara hak dan kewajiban. Ya, Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa. Ya, jangan sampai ada terjadinya apa? Kecemburuan antara kaum Adam dan kaum Hawa. Ya. Jangan ada istilah itu Ustaz pembagian warisan, ya kan? Itu lirijal apa itu? Laki-laki bagiannya 2 kali perempuan, kok nggak adil? Ya, ada orang paham seperti itu. Bapak, yang namanya adil itu bukan berarti sama rata. Ya, adil itu bukan ya memiliki arti sama rata, tidak. Ya, yang namanya adil itu wal syai' ala syai', ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya kan? Seorang laki-laki, ya, tuh, kenapa dia mendapatkan bagian warisan 2 kali lipat dari bagian perempuan? Karena laki-laki itu punya kewajiban untuk mencari nafkah. Ya, yang memberi nafkah itu biasanya suami atau istri. Suami. Jadi kalau ada istri ngasih nafkah itu namanya istisnaiyah, pengecualian dalam ilmu bahasa namanya itu. Ya, pengecualian berarti kalau memang lakinya udah sakit, ya kan? Dia nggak punya kewajiban sebenarnya perempuan untuk mencari nafkah, tapi dalam rangka untuk menghidupkan keluarganya saat kondisi suami yang tidak memungkinkan untuk mencari nafkah, tidak salah dia pun menggantikan posisinya sebagai apa? Orang yang mencari nafkah dalam rumah tangga.
meskipun tidak wajib. Apakah dosa? Tidak dosa selama untuk perempuan mencari nafkahnya pada koridor yang sudah ditentukan dalam garis-garis Islam yang sudah jelas. Kecuali kalau dia melanggar pekerjaan itu memang pekerjaan yang layak atau pantas dan khusus dikerjakan oleh laki-laki. Perempuan kerjain, jangan. Itu namanya apa? Menabrak batasan-batasan yang sudah digarisbawahi oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu. Jadi hak dan kewajiban laki sama perempuan itu sama. Jangan ada istilah iri atau cemburu dengan 2 kali lipatnya bagian warisan laki-laki dengan perempuan. Dan Islam pun membolehkan kalau memang ridho, contohnya bagi rata boleh laki dan perempuan sama, boleh. Yang penting semuanya ridho. Nah kalau nggak ridho jangan, udah terapkan seperti yang diatur dalam Al-Quran saya. Oleh itu perempuan laki-laki bagiannya 2 kali lipat bagian perempuan. Baik. Wa fihi minal muhsinat al-badi'iyah aidan. Nah, pada susunan kata atau kalimat yang ada yang di atas tadi itu merupakan bentuk suatu keindahan bahasa dalam ilmu badi'. Keindahan ini kan perlu kita berbicara dengan ungkapan atau kata-kata yang indah. Kalau istilah dalam situasi orang sedang bercinta itu istilahnya bahasa yang apa itu? Yang romantis kan begitu. Lagi demen-demenan, kan nggak enak kalau lagi berdemenan menggunakan bahasa-bahasa yang seperti kita praktekin sama teman kita. Nggak apa istilahnya itu? Nggak memancing. Nggak apa istilahnya itu? Nggak nendang. Kan ada istilah kata-kata romantis. Nah, ini biasanya bahasa-bahasa seperti ini keluar dari mulut-mulut para seorang pujangga, atau ahli dalam ilmu bahasa. Kita bukan nggak bisa, kaku, karena kita nggak biasa berkata atau berucap dengan kata-kata yang romantis. Bisa aja, tapi kaku. Orang dengarnya juga kayak gimana gitu. Gitu. Nah, ini adanya dalam ilmu badi, gitu. Wa alaihi wa fihi nasan aidan attibab baina lahun wa alaihim huwa attibabun baina harfain. Tuh kata baina lahun wa alaihim itu 2 kata yang memiliki huruf 2 yang sama. Dua-duanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk muannas. Bukan dalam bentuk perempuan, bukan yang laki-laki. Baik. Fa imsakun bi ma'rufin, bainal lafzu imsak wa lafzu tasrih tibakun aidan. Jadi kata imsak dan kata tasrih tibakun itu ada kesesuaian. Tibak itu artinya kesesuaian, keselarasan, tuh antara kata imsak dan kata tasrih, dalam Al-Quran. Tilka hududullah, wada'al ismul jalil mawdi' ad-dhamir. Ini Allah itu kan lafzul jalalah. Kata atau kalimat Allah itu adalah lafzul jalalah. Tuh. Lah kenapa lafzul jalalah di sini diletakkan pada tempat dhamir? Dhamir itu apa sih arti dhamir? Kata ganti. Huwa, huma, hum, itu sampai ada 14 dalam ilmu sorof itu. Tasrifnya. Itu. Nah, kata atau kalimat Allah itu lafzul jalalah diletakkan pada dhamir. Tujuannya apa? Litarbiyatil mahabbah, untuk memberikan pelajaran al-mahabbah, menanamkan rasa takut wa idkhalur ra'ah fi an-nufus. Tuh, menanamkan rasa takut kepada Allah dalam apa? Dalam jiwa, dalam diri siapa? Diri manusia. Artinya itu hukum-hukum Allah,
kita ada punya rasa takut gak kalau kita saat melanggar hukum Allah gitu? Ya, karena yang namanya hukum Allah itu kalau udah ada rasa takut ya dalam hati kita, berarti itu ada iman dalam diri kita. Kalau suatu hukum Allah kita lakukan tergimana? Nah, itu berarti ada orang punya apa? Punya iman. Ya, beda halnya orang gak punya iman. Ya, dia gak ada rasa sedikit pun takut kepada Allah terhadap hukum-hukum Allah yang dilakukan. Ya, yang nggak dipakai. Padahal kan saya sudah jelaskan kemarin, ya, wa man amrada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Ya, dan barang siapa yang berpaling lari daripada hukum Allah, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia, sempit di dalam kubur, dan juga sempit di mana di akhirat nanti. Ya, jangan sampai itu, karena itu adalah suatu hukum Allah. Ya. Wa ta'qibun nahyi bil wa'id mubalaghah fi tahdid, ya, wa ta'qibun an-nahyi, ya, adanya ancaman terhadap suatu larangan bil wa'id dengan janji atau ancaman bil mubalaghah fi tahdid, ya, besarnya suatu ancaman ataupun dosa yang Allah akan berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang melanggar atau keluar daripada hukum-hukum Allah. Janji Allah apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Orang yang enggak pakai hukum Allah akan divonis jadi orang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul munafiq. Ya, jadi orang munafik. Dan yang terakhir, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Orang yang enggak memakai hukum Allah divonis orang itu sebagai orang apa? Orang kafir. Itu ketentuan dari Allah sudah jelas, ya. Yang terakhir, fa ulaika humul zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Qasrun sifatun alal mawsuf, ya, memberikan suatu sifat kepada orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Apa? Yang tidak mau pakai hukum Allah dikategorikan termasuk orang-orang yang zalim. Artinya orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dan juga zalim kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan selesailah pembahasan kita tentang balaghah, ya, tinjauan dari ilmu balaghah terhadap beberapa ayat atau kalimat yang kita baca dari ayat 226 sampai dengan ayat 230. Ya, nah nanti insyaallah malam Sabtu yang akan datang libur kayaknya. Ya, terima kasih ya. Libur mana? Ya. Lagi makan daging. Libur. Terima kasih Bapak. Ya, jadi nanti 2 minggu yang akan datang kita akan lanjutkan faidah, ya, faidah terhadap, ya, ayat yang sudah kita baca ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin.